Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, kali ini saya berada di Masjid Mujahidin, pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring, salah satu ranting Muhammadiyah di Kabupaten Magelang yang memiliki amal usaha unggulan, SD Muhammadiyah Gunung Pring, SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring, dan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, serta beberapa TK Aba dan pendidikan usia dini. Di masjid ini merupakan pusat pembinaan keimanan dan ketakwaan warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyah. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, kaya, dan menyembunyikan kesalehannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Nabi kita memberikan kriteria tentang hambanya yang dicintai oleh Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, jadilah orang yang bertakwa, kaya, dan tidak menonjolkan kesalehannya. Takwa adalah orang-orang yang setidaknya memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah takut kepada Allah, yang kedua waspada. Jadi takwa itu takut dan waspada. Kalau kita takut kepada Allah, maka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, baik ketika sendiri maupun di tengah orang banyak. Lebih-lebih ketika sendiri, itu jauh lebih menentukan ketakwaan seseorang. Jadi takut kepada Allah ketika sendirian itu merupakan puncak ketakwaan seseorang. Yang kedua, waspada. Waspada supaya tidak mendapatkan murka Allah. Nah, orang yang waspada akan selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan agar tidak mendapatkan murka Allah. Nah, setelah itu kemudian menjadi orang yang kaya. Kanjeng Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghinan nafs. Kaya itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta, tapi kaya itu ditentukan oleh kaya jiwanya, kaya hatinya. Maka orang yang banyak harta belum tentu kaya. Wah, apalagi yang hanya sedikit harta, itu jauh lebih sulit untuk bisa kaya. Maka sesuai dengan sabda Nabi ini, orang kaya tidak dilihat dari bisa membeli apa, tetapi ditentukan dengan bisa memberi berapa, atau tepatnya berani memberi berapa. Nah, maka boleh jadi orang itu hartanya tidak bertambah, tetapi zakat dan infaknya bisa bertambah. Logikanya begini, mungkin tahun lalu baru berani zakat 2,5%, tahun ini berani 5%, mungkin tahun depan berani 10%, sehingga orang ini hartanya tambahnya tidak seberapa, tetapi dia semakin kaya. Nah, orang itu dikatakan kaya kalau pertama sudah tidak awal. Awal itu eman-eman untuk melepaskan. Yang kedua, sudah tidak bermental peminta-minta.
maka dia akan menjadi orang yang kaya. Dengan cara demikian, maka siapapun bisa menjadi orang kaya. Dan kalau menjadi orang kaya, pasti bahagia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu menjadi pengunci dari dua yang pertama. Sudah bertakwa, sudah menjadi kaya, maka yang ketiga menyembunyikan kesalehannya, tidak menonjolkan kesalehannya. Nah, orang ini bisa jadi sederhana saja hidupnya, ya. Jadi sederhana, wajar, sepantasnya, sewajarnya, itu yang dilakukan. Sehingga ukurannya dalam bahasa Jawa itu dia tidak akan kemaki, tapi juga tidak celila-celili. Nah, berarti orang yang sedang-sedang saja itu akan seperti itu, tidak menonjolkan kesalehannya. Hati-hati, menonjolkan kesalehan itu bukan berarti terus tampil luar biasa, enggak. Ada saja orang itu riak dalam wujud berpakaian kusut supaya dikatakan zuhud. Itu riak juga. Jangan sembarangan, jangan merasa sudah selamat dari perilaku riak itu. Atau dengan penampilan yang luar biasa supaya disanjung orang, itu riak juga. Jadi riak itu rentangannya bisa menonjolkan, bisa seolah-olah merendahkan diri supaya dikatakan zuhud. Nah, jadi berpakaian kusut supaya dianggap zuhud itu riak juga gitu. Maka Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu membantu warganya, membantu umat Islam untuk selamat dari menonjolkan diri ini dengan mendirikan institusi atau mendirikan lembaga. Nah, kalau orang itu beramal soleh lewat organisasi, lewat lembaga, insya Allah akan selamat dari perilaku menonjolkan diri atau riak tadi. Jadi misalnya untuk menyalurkan kedermawanan, maka ada lazismu. Nah, sehingga orang itu tidak mungkin pamer dengan kedermawanannya, karena kedermawanannya disalurkan lewat lazismu. Jadi kalau ada orang menonjolkan keunggulan pribadinya di dalam organisasi, itu hati-hati, itu berbahaya, itu akan merusak kesalehannya, merusak kedermawanannya, dan seterusnya. Maka sadarilah bahwa organisasi, institusi, persyarikatan itu adalah untuk membantu semuanya dalam rangka menyelamatkan dari pamer kesalehan. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai Allah dengan 3 kriteria tadi: takwa, kaya, dan tidak pamer kesalehan. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.